Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak hebat semuanya? Hari ini kita akan belajar matematika ya. Setelah kemarin kita mengenal pecahan, sekarang kita akan mempelajari tentang pecahan senilai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa atau basmalah bersama-sama. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, yuk kita mengenal pecahan senilai. Pecahan senilai. Apakah yang dimaksud dengan pecahan senilai? Bagaimana cara menentukan dua pecahan senilai? Perhatikan pengertian pecahan senilai. Pecahan senilai ini adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Tapi nilainya tidak nol ya. Jadi nanti untuk pecahan senilai ini bisa dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama, tapi nilainya tidak nol. Nah, kemudian pecahan senilai ini pecahan yang berbeda dapat bernilai sama. Ya, meskipun nanti pecahannya berbeda, tapi kok nilainya sama, asalkan perbandingannya tetap sama. Nah, sekarang cara menentukan dua pecahan senilai. Bisa dengan membagi atau mengalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ya, di pertemuan kemarin kita sudah belajar pembilang itu ada pada pecahan itu yang ada di bagian atas dan penyebut itu di bagian bawah. Nah, untuk menentukan pecahan senilai ini dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, ini adalah menentukan pecahan senilai dengan garis bilangan. Coba anak-anak semua perhatikan garis bilangan berikut. Nah, di sini yang Ibu tarik atau arsir ke bawah ini adalah pecahan senilai. Seperti Ibu kasih contoh 1/3 nilainya sama atau pecahan senilai dengan 2/6. Kemudian 1/2 sama dengan 2/4 dan 3/6 ya, atau senilai ya, nilainya sama. Kemudian 2/3 dengan 4/6. Kemudian 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 dan 6/6 ya. Kemudian 4/3, 8/6. Kemudian 3/2, 6/4 dan 9/6. Nah, ini adalah pecahan senilai dengan garis bilangan. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Nah, ini hasil yang tadi ini adalah 1/2 senilai dengan 2/4 dan senilai juga dengan 3/6. Caranya bagaimana, Bu? Nah, seperti tadi Ibu jelaskan, jadi untuk menentukan pecahan senilai itu bisa dikali dengan bilangan, tapi harus sama antara pembilang dan penyebutnya. Nah, ini yang setengah ini atau 1/2
bisa dikalikan dengan 2. Pembilangnya dikalikan 2. Penyebutnya juga dikali 2. Menghasilkan nilai 2/4. Kemudian 1/2 bisa dikalikan dengan 3 ya. Pembilang dikali 3 dan penyebutnya dikali 3. Nilainya 3/6. Ini juga sama seperti tadi. Nah, untuk pecahan senilai juga ini bisa dibagi ya, bisa dibagi. Nah, ini masih dikali dulu ya, bisa dibagi dan dikali. Oke. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang menentukan pecahan senilai dengan menggunakan gambar. Nih, ini gambar 1/2, senilai 2/4, senilai dengan 3/6, senilai dengan 4/8, senilai dengan 6/12. Dari gambar pun terlihat sama ya, bentuk besar bagian-bagian seperti Ibu contohkan di pertemuan kemarin atau di pertemuan sebelumnya. Diperhatikan bagian-bagian yang sudah diarsir atau diberi warna ini bagiannya sama. Nah, meskipun pecahannya, angka pecahannya berbeda, tetapi nilainya sama. Ya, bisa difahami ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar tersebut sama ya tadi, maka pecahannya yaitu 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 6/12. Bagaimana caranya? Bisa dikalikan ya, dikalikan 2, dikalikan 3, dikalikan 4, dikalikan 6. Tetapi harus sama. Jika pembilangnya dikalikan 2, penyebutnya juga harus dikalikan dengan 2. Nah, contoh lainnya untuk menentukan pecahan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ini kalian punya pizza ya, pizzanya dibagi ya, pizzanya dibagi-bagi nih contoh gambar pizzanya. Misalkan ini pizza yang satu dibaginya ke 5 orang misalkan ya, kemudian dibagi menjadi 10 bagian, berarti 5/10 ya. Terus yang pizza B-nya misalkan hanya dibagi menjadi dibagi 2 aja. Nah, 5/10 ini artinya senilai dengan 1/2. Karena ini nilainya sama. Bagaimana caranya? Nah, untuk menentukan pecahan senilai ini untuk menghitungnya bisa dibagi dengan angka yang sama. Ini bisa dibagi dengan 5 ya, pembilangnya dibagi 5, penyebutnya dibagi 5. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh lain pecahan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada kue ya, kue yang satu mau dibagi ke 4 orang. Dan nilainya adalah 4/8. Dan yang satu lagi akan dibagikan ke 2 orang, nilainya 2/4. Nah, dari 4/8 nilainya sama dengan 2/4. Ya. Nah, sama ya untuk menentukan pecahan senilai dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan sama. Ya, tadi udah Ibu sebutkan ya. Bisa dikali 2, bisa dikali 3, tapi harus sama ya. Pembilangnya dikali 2, penyebutnya dikali 2. Atau pembilangnya dikali 3, penyebutnya dikali 3. Pembilangnya dikali 4, penyebutnya dikali 4, pembilangnya kali 6. Penyebutnya juga harus sama dikali 6. Tinggal dikalikan saja ya kalau sudah sama antara pembilang dan penyebutnya. Kita lanjutkan. Nah, kesimpulannya saja ya. Kesimpulannya nanti untuk menentukan pecahan senilai dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, atau dilakukan dengan membagi
pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ya, jadi ada dua cara untuk menentukan pecahan senilai. Bisa dikalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, dan cara kedua dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, ya. Baiklah anak-anak hebat semuanya, mungkin pembelajaran hari ini sampai di sini terlebih dahulu ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be Allah, the Lord of the world. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.